Salam semua. Pertama saya akan memberi tutorial cara membuat anyaman BlackKTP. Jadi anyaman ini jenis pola anyaman batang. Nah, untuk anyaman BlackKTP ada dua macam, yaitu anyaman tepi yang akan kita buat sekarang dan anyaman tengah. Jadi kalau untuk anyaman tepi, bagian batangnya tetap di bagian tengah, yang kita susun anyamannya itu bagian sisi kiri dan kanannya. Jadi masing-masing daun di sini kita susun ke sisi atas sampai ujung. Nah, karena ini hanya contoh, saya menggunakan hanya beberapa lembar daun saja. Kemudian untuk yang pola kedua, yang anyaman tepi, jadi batang di tengah di sini kita akan belah menjadi dua bagian, lalu susunannya sendiri daun ketemu daun. Jadi untuk batang daun yang setengah tadi ada di bagian luar. Nah, biasanya untuk bagian tepi di sini digunakan untuk bagian-bagian yang sifatnya simetris kayak gitu, seperti di gapura kayak gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri, susunannya seperti ini. Kita mulai dari daun yang bawah di sini. Kita susun anyamannya melewati satu helai daun, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, dan di ujung daun di sini ada di bagian atas daun seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan pada sisi bagian satunya, yang bagian selanjutnya seperti ini. Untuk susunannya sendiri sama. Jadi untuk pola yang paling sederhana itu susunannya sendiri 1-1-1. Kemudian ada juga susunan 2-2-2 atau pola dengan susunan 1-2-2-1. Nah, yang kita pakai di sini susunannya 1-1-1. Jadi anyamannya itu lebih sederhana. Tapi kalau untuk yang pola 2-2 tadi untuk membentuk sebuah pola yang lebih panjang. Jadi konsepnya kayak seperti kita melihat di pola anyaman di kursi rotan seperti itu. Jadi ada dibentuk motif kayak gitu. Nah, ini kita akan anyam sampai di bagian ujung secara bergantian. Jadi melewati satu helai daun di depannya. Untuk posisi lidinya ada di bagian samping. Jadi bagian samping di sini untuk polanya. Kalau posisinya ini di luar, nanti untuk pola bagian sampingnya tidak terlalu rapi. Jadi susunannya harus urut di bagian luar kayak gini. Kita lanjutkan sampai daun ini habis di bagian sisi ujung. Saya akan teruskan seperti ini sampai tertinggal 4 helai daun. Oke, seperti ini. Masih 5 seperti ini, kemudian tinggal 4 di sini. Oke, satu lagi di sini. Nah, di sini 2 helai daun di sini kita akan ikat agar pola anyaman yang kita buat itu enggak lepas. Kayak gitu. Seperti ini. Oke, kita tinggal rapikan seperti ini. Kita tarik masing-masing ujung daun seperti ini. Lalu langkah berikutnya, untuk ujung daun di sini kita akan masukkan di sela-sela bagian samping di sini. Jadi bagian sini melewati lubang bagian bawah di sini untuk kunciannya ke arah samping. Caranya seperti ini. Kita akan balik arahnya. Posisinya ke sini ya. Jadi melewati satu langkah di depannya, kita akan masukkan ke bagian samping. Seperti ini. Kita akan anyam. Seperti ini. Kita lakukan langkah ini sampai di ujung daun. Jadi melewati satu helai kayak gini. Secara berurutan. Kita lakukan sampai di ujung daun.
Kemudian nanti untuk sisa daunnya yang bagian samping kita potong menggunakan gunting. Tapi untuk proses mengguntingnya nanti kalau misalkan kita potong di awal, ini nanti waktu pas menganyam itu kurang nyaman karena kadang batang lidinya di sini nyocok kayak gitu. Kita lanjutkan pada sisi satunya. Kita akan balik arahnya ke sini. Kita mulai dari yang paling bawah. Seperti ini. Untuk langkahnya sama. Lalu kita lanjutkan urut ke atas satu-satu secara bergantian seperti ini. Nah, untuk susunannya di instalasi nanti panjang dari BLKTP di sini bervariasi, ada yang pendek, kemudian ada yang utuh sampai 3 meter. Jadi untuk prosesnya sendiri berbeda-beda untuk waktu pengerjaannya. Oke, seperti ini. Saya akan lanjutkan kembali. Selanjutnya. Oke, sampai tersisa 4 helai daun seperti tadi. Oke, seperti ini. Saya akan balik ke sini supaya lebih jelas. Oke. Oke, seperti ini, tinggal 2 bagian di sini dan 2 bagian sini. Kemudian kita ikat 1 bagian di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan satukan ujung daun di sini. Jadi untuk 2 helai daun di sini kita akan arahkan ke bagian sisi belakang dulu. Kita arahkan ke belakang dulu. Lalu untuk ujung daun di sini kita silangkan seperti ini. Kita anyam menyilang jadi satu kayak gini. Jadi untuk bagian ujungnya lancip seperti ujung daun. Lalu kita akan staples di sini seperti ini. Oke, setelah itu kita gunting sisa ujung daunnya. Oke, seperti ini di 2 sisi. Nah, untuk yang tadi, yang bagian samping di sini kita akan arahkan ke bagian samping sama kayak yang tadi. Kita akan rapikan dulu. Lalu kita akan anyam ke bagian sisi samping melewati 1 helai daun di depannya. Seperti ini. Kita lakukan secara berurutan. Oke. Setelah keseluruhan bagian sudah kita lipat ke samping, ini nanti tinggal kita potong setiap ujung daunnya menggunakan gunting. Oke, seperti ini. Bagian ini juga. Oke, di sini juga, ini bagian sini. Oke, dan ini yang terakhir bagian sini. Kemudian untuk sisa daunnya di sini tinggal kita potong menggunakan gunting. Jadi untuk polanya bebas, kita bisa bagian sisinya kita sisakan atau bagian sampingnya kita tonjolkan keluar seperti ini membentuk sebuah pola. Jadi bisa kita potong agar pola bagian samping di sini kelihatan, bisa juga dilebihin segini. Jadi bagian sampingnya ada polanya.
kita potong keseluruhan bagian. Oke. Nah, di sini untuk bagian sisa daun di sini tinggal kita selipkan ke bagian sisi belakangnya. Jadi tinggal kita selipkan karena ini posisinya ada di belakang. Sebentar, saya akan anyam ke sisi dalam saja. Jadi ini tinggal kita masukkan ke sisi dalam seperti ini, mengikuti alurnya aja. Oke, seperti ini. Kita akan masukkan ke bagian samping. Ini nggak akan lepas karena udah posisinya itu udah di staples, jadi aman. Dan di sini ada di sisi belakangnya, jadi nggak terlalu kelihatan pada sisi bagian depannya. Oke, seperti ini. Saya akan tunjukkan pada sisi bagian belakangnya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Selamat mencoba. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada kendala atau pertanyaan seputar anyamannya, bisa WA langsung saja. Terima kasih.